Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini, materi tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran pertama, bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Nah, anak-anak, di sini ada contoh lagu berjudul Kupu-kupu yang Lucu. Kita nyanyi bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Baik anak-anak, lanjut di pembelajaran pertama, menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, bacalah contoh berikut. Temukan makna dari kata yang dicetak miring. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak. Yang disebut alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Nah, menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Ayo, buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Bernapas memerlukan makanan dan tumbuh berkembang biak. Pembelajaran kedua, makna sila pertama Pancasila. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ayo anak-anak, mari praktikkan berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Ayo anak-anak, mari kita temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Menyampaikan informasi dari teks lisan. Informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Contoh bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan, seperti merawat hewan peliharaan. Nah, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu sila kedua. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila, sila pertama. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Kita diharuskan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar. Ada seorang anak perempuan
sedang memberi makan hewan peliharaannya. Nah, kalian buat cerita mengenai gambar berikut. Nah, pembelajaran ke-6, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.